Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina al-mustafa nabiyina al-amin Sayyidina al-Karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ahla Pandeglangi, ahlal barakati, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan dan semoga juga melimpahkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, habaib, ada Kiai Haji Yusuf Zamzami dari MUI. Kita doakan juga Paku Banten, ulama kita Abu Ya Muhtadi, Abu Ya Murtada, walaupun mungkin saat ini tidak berada di sini bersama kita, tapi insya Allah perhatian beliau sangat dalam kepada Pandeglang. Saya teramah di Menes pada waktu itu tiba kemudian di tengah-tengah ceramah sudah ada menyimak rupanya. Dan saya mintakan waktu itu untuk memimpin doa dan perhatiannya sangat tinggi. Semoga semua ulama kita di Banten umumnya, di Pandeglang khususnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati para tokoh masyarakat, ada tokoh kita, anggota komite 3 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Dimyati, Ahmad Dimyati Natakusuma, alhamdulillah hadir bersama kita saat ini. Kita doakan mudah-mudahan disehatkan Allah Subhanahu wa taala, membawa aspirasi masyarakat Pandeglang yang sekiranya bisa membawa berkah untuk kita semua. Demikian juga kita sampaikan penghormatan kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang saat ini dipimpin oleh Ibu Bupati, Ibu Hajah Irna Narulita, serta seluruh staf sinergitas beliau di Forkopimda. Kita doakan juga mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, dan tidak sampai 100 km per jam jarak yang saya tempuh ke sini juga bisa diselesaikan dengan lebih dari jalan yang panjangnya 100 km tadi yang hendak disempurnakan dan diperbaiki. Sahabat kami dari Polres Pandeglang, ini beliau ini Pandeglang dapat berkah. Ini Kapolresnya soleh ini Pak Bel, insya Allah. Ya, tolong dibantu, disupport, senantiasa dijaga keamanan. Ini satu di antara Kapolres di Indonesia, maaf saya buka sedikit ya, yang ini rajin puasa Daud. Ya. Awas, bukan sholat Daud, puasa Daud. Kalau puasa Daud, Senin puasa, Selasa, ya, Rabu puasa, Kamis, sholat Daud, subuh sholat, duhur, asar sholat, maghrib. Nah, ini puasa Daud. Mudah-mudahan kita doakan karirnya sukses dan istiqomah dalam kebaikan. Ini info saja Pak Kapolres nih ya. Insya Allah berkahnya Pandeglang dan Banten itu selalu jabatan di kepolisian Tribarata 1 itu rata-rata itu pernah singgah di Banten. Jenderal Purnawirawan Patito Karnavian, sekarang Mendagri, itu pernah Kapolres di Serang. Jenderal Sigit juga itu pernah bertugas di Serang, di Banten.
Di Banten tuh luar biasa. Dan terkenal juga mereka dekat dengan ulama. Jadi insya Allah berkahnya dekat dengan ulama, sayang pada masyarakat, sinergi membangun keamanan, itu selain mendatangkan ridha Allah, juga mengangkat karir derajat ke tempat yang terbaik. Tidak cukup dengan amin, kita pantau dulu nanti tuh. Sahabat kita juga ada Bang Jani, ini Dandim, kita doakan juga baru bertugas. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kekuatan, kebaikan. Ini juga salah satu yang terbaik yang dimiliki oleh TNI. Dan ini Masya Allah pimpinan beliau juga di Kostrad itu murid dari bapak mertua kami. Ya, jadi Jenderal Brigjen Susilo itu, salah satunya ini prajurit beliau yang ditempatkan di sini, Letkol Jani. Mudah-mudahan memberikan keamanan, ketentraman dan kenyamanan untuk warga Pandeglang khususnya. Anggota DPRD keseluruhannya, Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat. Ini ada berita baik sebagai syukur saya pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sesungguhnya hari pertama saya mengajar secara offline berlangsung di masjid bertemu dengan masyarakat. Jadi kalau Bu Irna, Bu Bupati tadi minta 2 tahun, memang yang pertama kali saya penuhi ya Pandeglang. Alhamdulillah. Dan Allah menakdirkannya luar biasa. Bertemu dengan orang-orang yang baik, masyarakatnya baik, tokoh masyarakatnya baik, ulamanya baik, harinya hari baik. Sekarang hari apa? Yaumul Jum'ah, satu-satunya hari yang namanya menjadi satu surah dalam Al-Quran. Surah Al-Jumu'ah. Bahkan dilekatkan dengan iman, saking baiknya hari ini, pembukanya pakai iman. Ayat ke-9-nya, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Itu semua dipanggil itu. Pakai ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Munadanya ayyuha 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyunya taukid, haknya tanbih. Paham? Tidak. Teruskan dulu. Taukid itu fungsinya menguatkan, tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu untuk semua tanpa kecuali. Jadi saking pentingnya Jumat kata Allah, hei semua yang punya iman tanpa kecuali. Ya, baik dekat, menengah ataupun jauh. Nida'il qarib, mutawassit wal ba'id. Ayyuha, aku tegaskan, aku ingatkan, Jumat itu penting. Saking pentingnya dibuka dengan panggilan iman. Saking istimewanya dipanggil semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, ambil berkah Jumat. Perempuan yang tak Jumatan, istrinya Nabi SAW, sepeninggal Nabi, itu memburu waktu mustajab di yaumul Jum'ah, khususnya ba'da asar menjelang maghrib. Jadi kalau maghrib jam 6 kurang lebih, itu setengah 6 udah standby. Punya asisten rumah tangga untuk memantau pergerakan matahari. Jadi kalau sudah mau tenggelam, kata asistennya, hanal waqt, tiba waktunya. Kata istri Nabi, hahya waktuha. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha punya kebiasaan itu. Hanya untuk berdoa minta berkah di hari Jumat. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan hidup kami dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Ya Allah, berikan keutamaan dalam hidup kami, jauhkan dari yang buruk-buruk. Ya Allah, kayakan kami dengan segala kebaikan dan jauhkan dari segala yang Engkau larang. Itu khusus diminta di hari Jumat, saking pentingnya. Jadi alhamdulillah, yang pertama taklim di Pandeglang, harinya hari apa? Bulannya bulan apa sekarang? Sya'ban, di antara bulan yang mendapatkan perhatian dari Nabi SAW. Hadisnya viral di Al-Bukhari dan Muslim. Kalau sudah viral, tinggal like, share, and comment. Subscribe gitu ya. Subscribe itu buka kitabnya, baca supaya kita pahami. Ya,
Apa komentar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha? Apa komentar Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tentang kebiasaan Nabi di bulan Sya'ban? Saking pentingnya Sya'ban, persiapan ke bulan Ramadan, ada 2 hadis viral. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kama qalat hiya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamahu illa fi Ramadan wa yukthiru siyamahu illa fi Sya'ban. Aku enggak pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna menunaikan puasa 30 hari sebulannya, 29 atau 30 hari, kecuali Ramadan. Dan aku enggak pernah lihat kesaksian orang pertama di dalam rumah. Aku enggak pernah lihat Nabi banyak menunaikan puasa sunnah kecuali Sya'ban. Bahkan ketika masuk pertengahan Sya'bannya, hadis viral. Hadis viral yang meriwayatkan 3 orang penting. Sekalipun yang 2 divonis dhaif, tapi fadhailul a'mal, yang satunya sahih. Yang satunya sahih. Saya bacakan yang sahih supaya tidak ada ikhtilaf. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yattali'u ala qalbi 'abdin fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin." Illa li musyrikin aw musahin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus pertengahan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menelisik ke dalam jiwa-jiwa hambanya. Menelisik ke kalbu-kalbu hambanya setiap malam pertengahan Sya'ban. Lalu memberi peluang untuk mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Kalau di malam itu ada yang taubat, ada yang istighfar, ada yang memohon ampunan kepada Allah. Kata Nabi, diampuni dosa-dosa mereka sepanjang tidak mengerjakan 2 hal. 1, musyrik. Yang kedua, musahin, sengaja menantang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, bulannya bulan apa sekarang? Sya'bannya awal, akhir atau tengah-tengah? Berarti harinya hari apa tadi? Bulannya apa? Sya'bannya tepat-tepatnya di mana? Tengah-tengah Sya'ban. Masya Allah. Dan kotanya kota apa sekarang ini? Apa motonya Pandeglang? Berkah. Jadi bertemulah waktu yang baik, tempat yang baik, masjid, orang yang baik, dan momentum yang baik saat Jumat. Bila bertemu keempat-empatnya, maka itu adalah wasilah terbaik yang mempercepat terkabulnya doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baru muqaddimah, sudah lihat yang sebelah sana wajahnya itu sudah bersinar. Insyaallah, kena pantulan cahaya dari atas. Ya. Baik, saya sebelum masuk ke Isra Mi'raj, kita kenali Pandeglang dulu. Dengan motonya, tapi pendekatan Al-Quran. Kalau pendekatan hidup, insya Allah saya sudah khatam. Saya lahir di Pandeglang. Lahir di Pandeglang, di Jalan Talaga nomor 13. Nomor telepon dulu 201-859. Tapi sudah dihapus, makanya saya sampaikan. Ini saya hafal ini, Ar-Rahman. Sekolah pertama di SD Karatan 3, kemudian ke SD Pandeglang 3 dekat sini, dibagi-bagi. Jadi secara perjalanan hidup kenal. Tapi secara moto, apakah setiap warga Pandeglang itu tahu apa itu berkah? Saya ulang, Pandeglang motonya apa? Pertanyaannya berkah itu apa? Kita berharap kotanya berkah. Kita berharap jalannya berkah. Kita berharap orangnya berkah. Kita berharap rakyatnya berkah, pemimpinnya berkah. Tapi kita nggak kenal apa itu berkah. Bagaimana bisa mendapatkan berkah itu? Rumus berkah yang terkait dengan kota, desa, tempat, bahkan negara, itu cuma ada 1 ayat di Al-Quran. Cuma ada 1 ayat dalam Al-Quran. Angkat tangan yang tahu, angkat tangan. Quran surat keberapa? Ayo yang tahu Quran surah keberapa, ayat keberapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah umroh.
Tapi satu orang. Berdiri. Siapa namanya? Andi dari mana? Sekolah di mana? Pesantren? Rantau. Dari mana? Riau. Riau duduk dulu. Saya pengen yang Pandeglang asli. Riau nanti mintanya ke Ustaz Abdul Somad aja. Saya telepon ada orang Riau datang ke sini gitu ya. Jazakallah khair. Kesini sedang jalan-jalan atau belajar? Ya? Al-Mudarris. Di mana? Darul Ma'arif. Baik. Lagi ngajar di sini. Alhamdulillah. Semoga berkah insyaallah ya. Baik. Mana orang Pandeglang? Siapa namanya? Siapa? Baik. Dari mana Pandeglangnya? Di mana? Kadu Hejo. Belum matang berarti ya. Tapi yang tadi hijau Pak ya. Baik, siapa namanya? Muhammad Fatur Rahim. Sekarang sedang belajar, kuliah atau kerja? Sekarang sedang tugas pengabdian di Masjid Agung. Masjid Agung di sini. Iya. Imam. Iya. Hafal Quran berapa juz? Sudah selesai. Sudah selesai, 30 juz. Baik. Alhamdulillah. Gak usah tepuk tangan, takbir aja. Takbir. Baik. Sudah nikah belum? Belum, baik. Ini ya, silakan tuh dilihat. Quran surat berapa? Surat Al-A'raf. Al-A'raf. Surat keberapa itu Al-A'raf? 8 apa 9? 8. Bukan, 7. 8 Al-Anfal. Ayat berapa? Juz 9 halaman 2. Saya minta ayatnya, saya tahu juznya. Posisi paling kanan sebelah atas saya tahu itu. Ya. Bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لما فتحنا. Ulangi. Kesempatan terakhir umroh lo. Kesempatan terakhir. Kalau enggak sampai Cengkareng aja. Ayo, call a friend 50-50. Ulangi terakhir. Walau anna. Jangan nyontek, jangan dilihat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau bima fatahna alaihim. Tahan. Duduk sampai di situ. Anda mendapatkan 5 juta rupiah. Umrohnya disimpan. Tolong catat ya. Dah, kesempatannya tutup dulu. Nanti buka lagi. Baik. Saya bacakan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Perhatikan kalimatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya ada satu sependuduk kota. Qura itu jamak dari kata qaryah. Desa, kecamatan membentuk kota. Sekarang ada saya dengar 35 kecamatan. Kalau kecamatan dibentuk jadi apa? Kabupaten. Jadi kalau kita tarik tafsirnya ke level kabupaten, kalaulah sekiranya ada penduduk di satu kabupaten itu, dari bupatinya, forkompindanya, masyarakatnya, semuanya. Amanu wattaqau. 2 aja. Memenuhi 2 kriteria. 1, mereka semua mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. 2, membuktikan keimanannya dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. La fatahna alaihim, lamnya taukid. Taukid ketemu fi'il madhi itu jaminan. Ketemuna, di pesantren nih, ngajinya dipakai ilmu nahwunya. Ta'zimun nafsi
li ta'zimi sya'ni. Mengagungkan Allah untuk menunjukkan informasi yang besar. Kata Allah, demi keagunganku, aku infokkan sesuatu yang agung. Kalau ada satu kabupaten saja, penduduknya, pemimpinnya, semuanya mau beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah, aku jamin dengan keagunganku akan dibuka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Itu kalau berkah, sunyi musibah, gempa lewat, banjir ditahan. Yang punya kuasa menggerakkan alam siapa? Yang menguasai alam siapa? Karena itu kita ikrarkan 17 kali sehari. Alhamdulillahirabbil. Laut punya siapa? Sungai punya siapa? Air punya siapa? Kalau berkah sudah dijamin, gak akan terjadi. Gempa ditahan, longsor ditahan, gunung-gunung batuk gak akan sampai asap erupsinya ke tempat berkah. Dibuka langit dan bumi. Lautannya mudah diakses. Mineralnya gampang digali. Langitnya tidak akan pernah menurunkan kecuali kebaikan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sepengetahuan saya, satu-satunya kabupaten yang menginginkan itu dan menyematkan nama berkah dalam motonya itu Pandeglang. Makanya kalau sudah masuk Pandeglang tugunya, Pandeglang berkah, itu warga Pandeglang tuh mesti ingat. Mesti ingat, bukan cuman bangga. Berkah di Quran. Di Qurannya berkah. Tapi di tempat yang kita pijak sudah berkah belum? Syaratnya berapa tadi? 2. Amanu wat taqau. Syarat pertama, alhamdulillah terpenuhi. Saya mau tanya, beriman tidak kita sekarang? Ulangi, beriman tidak kita sekarang? Beriman. Yang belum beriman angkat tangan. Beriman, alhamdulillah. Syarat pertama terpenuhi. Cuman saya tanya lagi, ada banjir enggak kemarin? Ada gempa enggak? Ada tsunami enggak? Berarti ada yang belum lengkap itu. Karena syarat berkah bukan cuma 1, ada berapa? 2, 1 pasang. Amanu wat iman dan imannya sudah ada. Sebetulnya kalau sudah ada iman pun, kalau benar imannya itu aman. Pak Berni paling senang gitu. Karena teori Quran itu, kalau ada orang betul-betul beriman, tinggal di satu tempat, belum takwa saja, pasti kondisi tenang. Enggak akan ada maksiat bertebaran. Apalagi narkoba. Karena kenapa? Karena jaminan Allah, buka Quran surah ke-6, ayat ke-82. Alladzina amanu, ciri orang-orang beriman itu, walam yalbisu imanahum bizulmin. Kalau benar imannya, baru iman saja. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kami jamin, kata Allah, kalau benar imannya, baru iman saja benar, kami jamin berikan keamanan. Akan diberikan keamanan, stabilitas keamanan di setiap tempat yang dia pijak. Dan kami beri petunjuk kepada orang-orang itu untuk mendapatkan kenyamanan dalam berkehidupan. Ternyata orang beriman itu punya ciri. Nah, sekarang lihat cirinya. Kalau ini ada pada diri kita, itu betul-betul beriman. Tapi kalau belum ada itu, disebut oleh Quran, baru Islam belum iman. Baru Islam belum. Yuk kita lihat. Ciri yang pertama, cepat saja. Ya, ini baru mukaddimah loh, awas. Kan judulnya Isra Mi'raj nih. Ciri yang pertama, orang yang imannya benar, itu imannya akan membimbing anggota tubuhnya untuk berperilaku. Contoh, ini rahasia nih, cuma di antara kita aja nih. Khusus buat orang Pandeglang, saya belum offline ke yang lain. Mata, ada mata? Baik, apa fungsinya? Melihat. Mata itu sebelum disebutkan oleh Allah fungsinya, itu disebutkan imannya dulu. Jadi beda dengan cinta. Kalau cinta dari mata turun ke hati.
Kalau iman dari hati, kasih instruksi ke mata. Dari hati naik ke mata. Karena iman tempatnya di kolbu. Istafti kolbak kata Nabi. Maka turunlah Quran surah Cahaya, surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan, sebelum disebutkan fungsi matanya, imannya dulu. Qul lil mu'minina, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viralkan pada umatmu. Sampaikan, beritakan bagi umatmu yang mengatakan sudah beriman. Katakan pada mereka, yaghuddu min absarihim. Kalau benar beriman, maka matanya akan dituntun oleh imannya untuk melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat tidak baik, maka imannya akan membimbing matanya, cepat palingkan. Nah, itu mata orang beriman. Jadi ketika melihat, baiknya menurut ukuran Quran, bukan ukuran mata. Awas. Lihat yang baik, yang jelek tinggalkan. Keluar dari Masjid Agung Ar-Rahman, sendal baik dipakai, sendal yang jelek ditinggalkan. Itu bukan iman namanya. Ketika yang dilihat baik, dia tatap. Alhamdulillah, ada acara ta'lim, dilihat. Ada tayangan penghafal Quran, dilihat. Lihat orang ke masjid, dilihat. Lihat istri yang halal, dilihat. Lihat istri tetangga yang tidak halal, dipalingkan. Lihat proyek yang halal, dilihat. Lihat yang tidak halal, ghaddul basar. Jadi ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat. Lihat, tapi ketika diharamkan oleh imannya, palingkan. Itu cirinya. Sekarang saya tanya, dari bangun tidur sampai siang hari ini, di hari Jumat ini, berapa kali mata melihat yang tidak dibenarkan oleh imannya? Oh. Enggak, pertanyaan saya, dipalingkan tidak tuh dari apa yang dipandang itu? Oh. Awas. Jadi jangan dulu salahkan alam. Jangan dulu tuntut bupati bagaimana ini ada gempa, ada itu. Cek dulu. Mungkin yang berperan itu kitanya juga. Kan di Quran begitu. Coba buka Quran surah ke-28. Ayo hafalkan Qurannya. Ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Lihat ujung ayatnya. Kami ini enggak mungkin menurunkan musibah, kata Allah. Dengan keagunganku enggak akan aku turunkan musibah. Enggak akan aku janjikan gempa, enggak akan aku izinkan ada tsunami. Kalau penduduknya itu baik-baik, kecuali kalau ada orang yang sengaja berbuat zalim. Iman. Ada mulut tidak? Apa fungsinya mulut? Itu yang biasa. Tapi mulut orang beriman sebelum lisannya bicara, imannya dulu. Pindah Al-Hujurat, Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasra qaumin qaum. Hei orang-orang yang merasa punya iman, imanmu itu pasti membimbing kepada lisanmu agar tidak berkata yang tidak baik. Jadi pemilik iman itu kalau bicara, kata-katanya pasti baik. Kata-katanya pasti mulia. Tidak ada yang senang mencela. Ayat 12, tidak ada yang senang bikin hoax. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak ada yang ghibah. Jadi Anda bayangkan, bahkan kalaupun melihat yang tidak bagus, di surah ketiga, ayat 133 sampai 134, itu matanya cepat bisa berpaling, lisannya bisa istighfar. Lihat handphone. Pak Dim lihat handphone. Ada iklan tiba-tiba aurat terbuka. Pak Dim Yati matanya mata insan beriman. Masya Allah. Dipalingkan begini. Lisannya lisan orang beriman. Wasari'u ila maghfirah. Astaghfirullahaladzim. Dan itu cepat. Kalau setengah iman, lisannya istighfar tapi mata gak berpaling. Astaghfirullahaladzim. Itu setengah iman. Jadi kalau benar-benar kita beriman, mata beriman, telinga beriman, lisan beriman, tembus ke jiwa, itu stabil. Karena potensi maksiat tidak akan terjadi kata Quran. La yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Enggak mungkin ada orang korupsi, mencuri, ya, menjamret, membegal. Sepanjang saat dia punya iman itu, imannya ada dalam jiwanya. Jadi kalau para pejabat kita pun imannya hadir, itu insya Allah tidak akan ada yang korupsi. Tuh.
Jadi bukan cuma penduduknya saja, pejabatnya pun begitu. Kalau penduduknya Al-Qasas ayat 59, pejabatnya surah 17 ayat ke-16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Allahu akbar. Kalau kami ingin menurunkan azab pada satu tempat kata Allah, kami uji dulu dengan para pejabatnya. Kalau pejabatnya baik-baik, kami tahan. Tapi kalau mereka hidup bermewah-mewah, menyelewengkan hal-hal yang tidak baik, menyelewengkan jabatannya, maka kami akan timpakan sebagai pelajaran supaya menintrospeksi diri. Karena itu antara pejabat dengan rakyat mesti kompak. Sama-sama sama-sama tinggalkan maksiat. Itulah iman. Jadi kalau kita dapatkan yang pertama, tinggal yang kedua. Yang kedua ini yang mengantarkan pada pembahasan Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu jauh-jauh berangkat ke Palestina. Sampai Mi'raj ke Sidratul Muntaha di surat An-Najm. Itu untuk mendapatkan yang kedua ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Yang kedua, syarat yang kedua dikenal dengan takwa. Ada iman, ada takwa. Apa itu takwa? Ayo saya ulang, apa itu takwa? Ayo yang benar nggak dapat umroh, yang salah nggak dihukum. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dari mana rumus itu? Takwa itu sebetulnya sifat malaikat. Saya ulang ya. Takwa itu sifat siapa? Malaikat. Karena satu-satunya makhluk yang diciptakan dari cahaya, berbahan dasar takwa itu malaikat. Ngajinya didalamin, buka hadis Sahih Muslim. Nomor hadis 2996. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatul malaikatu min nurin. Wa khuliqal jannu min marijin min narin. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Malaikat itu kata Nabi, bahan ciptaannya cahaya. Dasarnya takwa. Karena takwa itu baik, makanya malaikat potensinya baik, gak pernah kenal maksiat. Malaikat gak tahu salah. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu gak pernah kenal salah. Yang dikerjakan selalu benar dan tidak pernah melakukan maksiat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Pernah dengar malaikat Israel keliru mencabut nyawa? Aduh, harusnya bukan si Fulan, harusnya si C. Enggak. Semua sempurna. Karena sempurna itu, lihat kalimatnya. La ya'sunallaha ma amarahum ijtinabun nawahi. Wa yaf'aluna ma yu'marun imtithalul awamir. Dari sinilah diturunkan oleh para ulama, takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Untuk apa? Mendapatkan sifat malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat dan patuh taat kepada Allah dengan sempurna. Suruh tasbih, tasbih. Wa nahnu nusabbihu. Tahmid, tahmid. Bihamdi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tasbih, tasbih. Sujud, sujud. Takdis, takdis. Malaikat. Malaikat itu, ini kuncinya. Disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lawan dari takwa itu nafsu. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Teman nafsu itu setan. Teman nafsu itu setan. Makanya setan gak kenal benar. Malaikat gak kenal salah. Setan gak kenal. Yang menarik, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi di mana ada jiwa malaikat, di situ ada bisikan setan. Di mana ada peluang baik, di situ pasti ada tantangan dan godaan. Dua hal yang penting kita ketahui, ada malaikat, ada setan. Karena itulah ketika kita bertanya, ya Allah kami pengen berkah. Kami pengen kebaikan, pengen kemakmuran. Bagaimana caranya? Di antara hal yang paling viral dan momentum besar, hanya Nabi Muhammad SAW yang dianugerahkan oleh Allah untuk menegaskan kesayyidal mursalinannya beliau, pemimpin Nabi dan Rasul,
Maka setelah peristiwa Amul Huzni di kota Mekah, dimulai dari Al-Masjidil Haram, di pintu Nabi, dekat dengan pintu Babus Salam. Jadi kalau nanti umrah atau haji, saya bermohon mudah-mudahan yang ada di sini bisa cepat umrah atau haji. Tidak cukup dengan amin, nabung. Siapin ikhtiar dari sekarang. Nanti mudah-mudahan menginapnya bisa di Hotel Zam-Zam misalnya. Itu nanti begini tuh. Dari Zam-Zam keluar, sampingnya Hotel Sofwa. Belok kanan. Itu ada Jabal Qubais di atasnya. Jabal Qubais itu nanti Nabi naik ke situ untuk mengumumkan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Itu puncak gambaran keagungan. Jadi siapa yang pegang tanah Arab, dia bangun di situ, dia bangun istana. Karena itu yang sekarang di Saudi bangun istana di situ untuk menunjukkan dia yang pimpin sekarang. Belok kanan ke arah situ, langsung ada pos security jaga. Lurus sebelah kiri pintu 26 Gate Ismail. Pintu 27, pintu 28, pintu 29. Sampai ke pintu 29 ke ujung itu ada 35 kipas angin sebelah kanan. Itu udah saya hitung, gak usah ditanya lagi tuh. Udah saya hitung. Saya kalau belajar sirah langsung ke tempatnya, saya langsung teliti satu-satu itu. Sekarang ada jembatan ke atas, dulu ada tiang listrik di sampingnya, itu rumah Abu Jahal. Dan kapan-kapan kalau ketemu saya di Mekah, nah insya Allah saya ajak keliling-keliling untuk ketemu. Ya, ini rumah Abu Jahal nih. Ya. Abu Janda nggak ada dulu, ya. Nggak ada Abu Jahal. Ini rumah Abu Jahal nih. Nanti ada rumah Abu Lahab ada, Abu Jahal ada. Kemudian rumah Sayyidah Khadijah itu nanti ada dekat dengan bukit bagian belakang, dekat dengan Marwah. Itu di Babun Nabi sebelah kiri, dekat Babus Salam. Persis nanti setelah gate 28 ada tulisannya Babun Nabi, Babu Ali, Babus Salam. Di Babun Nabi ini itulah rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hari. Sekaligus di tempat itulah Nabi nanti mendapatkan panggilan untuk peristiwa Isra. Maka sholatlah beliau 2 rakaat di situ, bukan sholat fardu yang diwajibkan. Tapi sholat yang diwariskan dari syariat-syariat sebelumnya. Awas jangan salah. Jangan salah. Sholat itu saking pentingnya. Semua nabi dan rasul yang diutus di bumi itu sholat semua. Tes. Kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Kenal Nabi Musa. Ini saya curiga siapa nih? Tolong dicek nih, ada yang kenal Nabi Musa nih. Baik. Nabi Musa itu jangan salah, sholat. Buka Quran surah ke-20 Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu Nabi Musa. Kenal Nabi Isa? Tahu. Alhamdulillah. Nabi Isa itu sholat. Buka Quran surah 19 Maryam ayat 33. Wa ja'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah. Aku tuh diberkahi oleh Allah. Tapi dapat berkah itu aku sholat dulu. Nabi Isa tuh, Yesus, Mesias. Viral. Tahu Nabi Zakaria? Tahu, bagus. Nabi Zakaria itu diuji berumah tangga. Dari rambut hitam sampai putih, dari fisik tegak sampai letih. Belum punya keturunan. Gimana cara minta keturunannya? Sholat di mihrabnya Maryam. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Salat. Tahu Nabi Ismail? Siapa? Kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-29. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushalab bin Kinan bin Anwath bin Thith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Itu kakek moyang Nabi ke-29. Sholat.
Dan memerintahkan keluarganya sholat. Kisahnya viral. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Beliau minta semua keluarganya sholat. Jadi semua nabi rasul yang pernah bertugas di muka bumi itu semua sholat. Nabi Sulaiman yang kerajaannya luar biasa dahsyat, sholat. Nabi Yusuf yang jadi Perdana Menteri, sholat. Nabi Musa yang kekar luar biasa, sholat. Anda kerajaan gak begitu besar. Tampan gak setampan Nabi Yusuf. Penampilan gak sekeren Musa. Gak sholat. Jauh John. Sholat. Cuman menerima perintah sholatnya itu di mana? Di bumi. Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Anbiya. Wal Mursalin. Habiballah. Pemimpin para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul diutus menjadi rasul, itu komitmennya juga harus membantu Nabi Muhammad SAW. Itu viral dalam Al-Quran. Spesial. Perintah sholatnya diberikan secara sempurna, langsung diundang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Langsung diundang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi dulu kiblatnya satu, ada yang ke Ka'bah aja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim kiblatnya ke Ka'bah. Nanti setelah Ka'bah itu kena banjir, kemudian sempat juga hancur, tinggal pondasi dan seterusnya. Nanti ada sementara dialihkan ke Baitul Maqdis. Penuh dengan berhala, dialihkan sementara ke Baitul Maqdis. Jadi ada yang kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ada yang ke Ka'bah saja, ada yang ke Baitul Maqdis saja di Aqsa. Nabi Muhammad spesial. Undangannya Isra dan Mi'raj dan kiblat sholatnya ke Aqsa, pernah ke Ka'bah untuk keabadiannya. Awal-awal sebelum menghadap Ka'bah, ngadap kemana? Aqsa, 16 bulan Nabi berdoa, ngadapnya ke Aqsa. Jadi kita tuh punya dua kiblat. Saking sempurna nabinya, umatnya dapat hadiah. Pernah menghadap ke Baitul Maqdis dan sempurna menghadap ke Baitul Haram, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Undangannya di mana? Langsung di langit diberikannya, bukan di bumi. Maka turunlah kisah viral. Langsung dalam Al-Quran surah ke-17 Al-Isra. Dengan namanya, dengan peristiwanya. Ayat 1 ditafsir di Quran surah An-Najm untuk Mi'rajnya. Ayat 1 sampai 18. Subhanalladzi asra. Bi'ab layla minal ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Buka hadis Muslim. Ngaji lagi nih. Nomor hadis 162 sampai 168. Nama babnya babu dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu dzikra Isra'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu ila samawati wa fadlis salawati. Hadis nomor 162. Itu keutamaan Nabi Muhammad sebelum diangkat ke langit menerima perintah sholat. Itu oleh Allah diperkenankan dulu untuk menapaktilasi semua kegiatan Nabi yang pernah bertugas di bumi. Naik buruk. Naik apa? Buruk. Yang sekali pandang sampai ke tujuan. Masya Allah. Lihat, nyampe. Lihat, nyampe. Di perjalanan diperlihatkan sampai ngikat buruknya. Itu di tempat ngikat hewan para nabi terdahulu. Makanya kalau kita ngaji Sahih Muslim, itu Nabi nyampe ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, itu ngikat buruknya, ikatannya diikatkan pada tempat yang biasanya para nabi dan rasul dulu mengikat hewannya di situ. Tempat ngikatnya aja sama. Sholat 2 rakaat, disampaikan semua jejak para nabi, karena sebelum berangkat Isra, itu orang Yahudi bikin hoax. Jadi hoax itu sudah ada sejak 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada orang sekarang ikutan bikin hoax, itu ketinggalan zaman. Udah keduluan sama orang jahiliyah. Makanya nanti pelaku pertamanya setan, pelaku manusia pertama kali itu Yahudi, yang ketiganya umat jahiliyah. Jadi kalau ada orang ikutan-ikutan hoax, itu cuma satu di antara 3. Ikutan setan, ikutan Yahudi, atau balik ke jahiliyah. Jelas? Paham? Takbir dulu. Dibikin hoax. Nabi itu nggak mungkin orang sini. Semua nabi itu pernah ke Palestina. Itu disebarkan.
di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Enggak mungkin Muhammad ini nabi. Nabi itu kalongannya ini dari Palestina. Semua tahu ada cirinya, ada tandanya. Makanya kenapa peristiwa pertama kali itu Isra, Allah ingin memberikan penguatan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pun Isra menapaktilasi jejak semua nabi. Sehingga enggak ada yang celak beliau lagi. Sekaligus menunjukkan ciri-ciri nabi. Jadi nabi itu udah pakemnya ada dari Allah. Nih kalau cirinya begini, nabi. Jadi kalau ke depan kata Nabi Muhammad, ini kata Nabi Muhammad nih. Kalau Nabi katakan pasti kejadian. Bahasa kitanya begini, akan ada orang ngaku-ngaku nabi kemudian hari. Saya tanya, kejadian enggak? Ada enggak? La nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Itu kalau dibaca dengan ilmu balaghah, Nabi mengatakan akan ada orang ngaku nabi di masa depan. Kalau terjadi itu, yakinkan pada dirimu enggak ada nabi setelah saya. Jelas? Baik. Maaf, di Pandeglang ada nabi di sini? Halo? Bu Bupati ada yang ngaku nabi enggak? Enggak ada. Jadi kalau kita ngajin Raji Isra Mi'raj, tiap Rajab kita ngaji, kita belajar. Enggak boleh terjadi ada yang ngaku nabi. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu bagian pertamanya adalah menjelaskan ciri-ciri nabi. Dulu kalau enggak salah Padim tuh ada Ahmad Musaddiq dulu. Ngaku nabi. Karena punya dua ciri, satu Ahmad, yang kedua Musaddiq. Musaddiq qalima baina yadayya kata. Pelatih bulu tangkis. Anda bayangkan, pelatih bulu tangkis ngaku nabi, ditangkap sama polisi kita tuh. Polisi luar biasa tuh, jangankan teroris, nabi ditangkap tuh. Interogasi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu, luar biasa. Orang ke Bogor dapat talas, dapat wahyu tuh. Ada yang lebih dahsyat, ngaku malaikat. Jakarta tuh. Dan minta izin pada gubernur dulu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap dihukum 2 tahun, udah meninggal. Itu ciri-cirinya udah ada. Jadi kalau kata Nabi Muhammad ada yang mengaku Nabi kemudian hari, makanya di kitab Sahih Al-Bukhari itu ada 97 kitab topik. Topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi, standar menetapkan Nabi. Jadi kalau kita rajin ikut pengajian, memperingati Isra dan Mi'raj, nggak boleh terjadi di Pandeglang ada orang ngaku Nabi. Jelas? Jelas? Paham? Selanjutnya apa? Mi'raj. Ini penutupnya. Begitu Mi'raj, yang paling viral, saya nggak akan cerita ketemu Nabi Adam pintu pertama. Ketemu Nabi Isa, Nabi Zakaria, pintu Nabi Yahya pintu yang kedua. Saya nggak akan cerita itu. Saya akan langsung ke inti persoalannya karena kita sudah memasuki ke ujung pertemuan kita saat ini. Nabi dihadiahi oleh Allah satu-satunya ibadah pokok yang memang itu pondasi untuk mendapatkan ketakwaan, untuk meraih keberkahan. Dan semua nabi dapat itu, tadi sudah saya sampaikan. Semua nabi dapat itu. Apa hadiahnya? Salat. Hadiahnya apa? Salat. Ternyata ketika diriset dalam Al-Quran, salat itu memang satu-satunya ibadah pokok dan menjadi pondasi. Untuk apa? Untuk mendapatkan takwa. Makanya amalan pertama mendapatkan takwa itu dari salat. Nanti puasa belakangan. Puasa juga untuk takwa, tapi tiangnya. Haji untuk takwa, bagian gentengnya. Jangan salah, kita puasa nanti Ramadan, penutupnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum takwa. Tapi tiangnya, tembok-temboknya, atapnya ada umrah, ada haji. Al-Baqarah 197. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi amalan pertamanya bukan puasa, bukan haji, bukan zakat. Amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa mutakin orang takwa itu? Lihat amalannya ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil. Orang itu setelah iman, ingat syarat mendapatkan berkah, syarat pertamanya apa? Iman. Setelah dia iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Itu
Itu oleh-olehnya. Dan dahsyatnya, oleh Allah diberikan bonus yang luar biasa. Bu. Umat Nabi Musa, Bu, sholatnya 50 rakaat. 50 waktu, bukan 50 rakaat. Berapa waktu? 50 waktu. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, itu pertama dapat perintah 50 waktu. Turun, ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6. Level 6, level 7 Nabi Ibrahim. Senderan di Baitul Ma'mur, itu kebiasaannya, hadis Muslim. Ketemu Nabi Musa. Dapat apa Mad? Bahasa kita ya. Sholat. Berapa? 50. Ini hadis Muslim loh, hadis Muslim. Begini nih, hadis Muslim. 50. Nggak akan kuat. Umat saya aja kekar-kekar badannya. Gede begitu. 50 waktu nggak kuat. Ya umat kamu begini tuh. Balik lagi aja minta diskon. Balik diskon. Kasih 45. Kasih berapa? 45. Pokoknya setiap naik diskon 5. Turun lagi, konfirmasi langit ke-6, temu lagi. Gimana Mad? Katanya. Diskon 5, 45. Nggak bisa. Umat saya aja, lagi-lagi umat saya aja yang begitu, susah. Naik lagi. Jadi setiap naik diskon 5, sampai kemudian 9 kali naik. Naik turun, naik turun. 9 kali 5 berapa? 45. Tadi diberikan berapa yang pertama? 50 kurang 45 berapa? 5. Begitu turun ketemu Nabi Musa, masih diminta diskon juga. Naik lagi aja katanya. Kata Nabi Muhammad, ini viral nih. Kata Nabi Muhammad, malu saya. Kenapa Nabi malu? Karena saat Allah memberikan 5 itu, kata Allah langsung begini. Ini kudsi. Kata Allah, setiap yang 5 itu, setiap satunya, itu mendapatkan 10 poin. Nanti turunnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Setiap berbuat hasanah sekali, pahalanya 10. Salat disebut hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat. Setiap satunya 10. 5 kali 10 berapa? 50. Makanya kata Nabi, saya malu kalau naik lagi, udah di korting kali 10. Padahal dalam hati, saya 5 sama dengan 50. Itu yang 5 itu, kalau kita sholat cuma 5, itu udah bisa lebih daripada umatnya Nabi Musa. Wah, ini udah masuk asar belum nih? Belum ya? Nanti tolong dikasih kode ini. Pak, Ibu, saya mau kasih dahsyatnya Nabi Muhammad bandingan dengan Nabi Musa nih. Nabi Isa juga boleh sih, tapi saya batasi Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu dakwahnya ke siapa? Saya ulang. Yang paling viral saat itu siapa tokohnya? Jangan lihat saya, bilang aja Firaun gitu. Jadi ada tokohnya, pejabatnya namanya siapa? Ya, nama kedudukannya Firaun, nama aslinya bukan. Kenapa tidak disebutkan nama asli? Untuk memberi kesan yang salah bukan namanya. Yang salah penyalahgunaan kewenangan jabatannya. Nanti kalau disebutkan namanya sama, tiba-tiba ada yang orang namanya sama jadi beban. Makanya kalau ada orang salah, jangan dijelek-jelekan namanya. Perbaiki perbuatannya, itu fikih Quran. Gak boleh menjelekkan nama. Hati-hati ya. Firaun. Siapa lagi pengusaha gelapnya? Korun. Tentaranya? Haman. Lengkap semua itu. Musa dakwah ke Firaun. Firaun tuh aduh galaknya luar biasa. Ganas. Jadi Firaun tuh gini, kalau gak suka, itu keluar kata-katanya dahsyat tuh. Saya nggak suka itu potongan rambutnya. Potong aja kepalanya. Bukan suruh cukur. Pisahkan kepala dari badannya. Firaun. Untung Anda ada di sini sekarang. Bukan zaman Firaun. Firaun tuh begitu. Makanya ketika ada info akan ada nabi mengguncang kekuasaan Anda. Hei. Inteli. Setiap perempuan mengandung. Tugasi 2 orang. Lahir laki-laki sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Perempuan biarkan. Itu viral. Di Al-Baqarah ayat 49. Makanya sebelum berangkat Nabi Musa itu berdoa dulu. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min yafqahu. Ya Allah lapangkan hatiku. Sehingga kalau Fir'aun kon mencela, aku terima. Sebab Nabi Musa itu punya sifat temperamen juga. Kalau Nabi temperamen dicela balik berdoa. Wafatkan aja sekarang ya Allah. Meninggal.
Cuman kita nggak pernah belajar kisahnya sampai sekarang. Makanya beliau berdoa, Rabbi syrahli. Nabi Musa berdoa dikabulkan. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Minta, dijawab. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat. Wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Muhammad. Makanya umatnya pun diberikan keistimewaan oleh Allah karena nabinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sampai bilang begini, kurang apa nabimu itu? Merasakan begitu bebanmu berat dirasakannya. Kalau kalian sulit pun pengen dipindahkan kesulitannya kepada beliau itu. Sampai ada kisah dilekatkan kepada beliau. Tertawa bersama, nangis bersama. Kalau umatku pun sakit sakaratul maut, ya Allah pindahkan kepadaku. Biarkan aku yang merasakannya. Itu ada satu riwayat disampaikan demikian walaupun masih perlu divalidasi. Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Musa 50, kita berapa? 5, tapi nilainya sama. Umat Nabi Musa ini kalau ada najis di pakaian, itu nggak bisa dibasuh, sobek langsung. Sobek. Makanya kalau di lampu merah tuh ada anak-anak muda itu celananya pakai pakaian jin, udah ngambil punya jin disobek-sobek. Itu umatnya Nabi Musa nyasar ke Pandeglang. Umat Nabi Muhammad gak begitu, tampilan bersih, nadhafah. Bab fikih pertama kali buka apa aja deh. Buka kitab fikih sampai syarah mahali itu yang tingkat tertingginya Fathul Wahab, Fathul Qarib, Fathul Muin, I'anatul Talibin sampai ke syarah mahali buka bab pertamanya apa? Kitabut Taharah. Kitabut Taharah, bersih. Karena itu saya mau tutup. Kalau kita bahas Isra Mi'raj, jangan cuma ceritanya, tapi komitmen kita menjaga sholat. Siap? Saya ulangi, siap 5 waktu? Siap tunaikan sunnahnya? Kalau pulang dari sini kita ngaji, tapi masih abai sholat, maka gagal acara hari ini. Saya nggak mau datang lagi. Jaga komitmennya. Kalau semua sholat, takwa ditunjukkan, maka insya Allah berkahnya Pandeglang bukan cuma moto, insya Allah secara nyata Allah akan turunkan kepada kita semuanya. Baik, jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 3 lewat mendekati asar, harus dipraktekkan. Bukan cuma diteorikan. Sepakat insya Allah? Maka saya akan menutup sebelum nanti Kiai Haji Yusuf Zamzami memimpin doa. Saya ingin ingatkan yang pertama, saya kemari karena rindu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan Alhamdulillah saya melihat keluarga saya di sini semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat. Jaga ketertiban ya. Saya ulangi, jaga ketertiban siap? Jauhi maksiat siap? Gak boleh ada yang mabuk ya. Gak boleh ada yang bertindak tidak baik. Gak boleh ada zina ya. Gak boleh ada yang dekat dengan narkoba ya. Ya, maaf Bu, Pak, pejabatnya gak boleh korupsi ya. Ya, perhatikan masyarakatnya ya. Kalau kita semua konsisten, insya Allah berkah akan diturunkan untuk Pandeglang ini. Baik, terakhir, insya Allah Bu Irna, saya nanti akan minta staf saya mengirimkan 4.000 paket hafalan Quran. Itu satu paket ada 3, jadi ada kurang lebih 12.000 nanti. Nanti tolong dibagikan ke sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Itu ada metode cepat hafal Quran 30 hari 30 juz. Jadi sekarang se-Indonesia berlomba, pesertanya 34 provinsi, 19 negara. Itu di Sydney sekarang, tahu Sydney enggak? Tuh lampu merah sonoan dikit tuh. Itu kalau ada sekolah Islam, nggak ada program Qurannya, nggak laku. Saya sekarang ini, Anda tahu nggak siapa, saya ulangi ya, tahu nggak Anda siapa penasehat Islamic Center di Toronto di Kanada, satu-satunya Islamic Center yang ada di sana, milik orang Indonesia, dan itu sekarang jadi pusat dakwah di sana. Anda tahu nggak siapa penasehatnya? Bukan, itu orang Pandeglang Pak. Sekarang di hadapan Bapak Ibu sekarang. Jadi orang Pandeglang tuh udah jadi penasehat di Kanada, di Toronto. Anda tahu siapa yang nyusun kurikulum Islam di Korea sampai punya 55 masjid? Itu orang Pandeglang, sekarang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita nyambungkan taklim 4 benua. Dari Asia ke Eropa, ke Amerika sampai ke Pasifik. Itu yang ngerjain orang Pandeglang.
Yang mau saya katakan, orang yang di hadapan Anda ini nggak selamanya hidup. Bisa Anda duluan, saya belakangan. Bisa. Atau ditukar, saya duluan, bisa setelah Anda. Bisa macam-macam. Maksud saya ingin ada generasi-generasi yang melanjutkan. Jadi nanti saya akan ke Kairo, ke Al-Azhar setelah Ramadan. Saya akan minta kuota khusus di luar Depak. Mudah-mudahan kalau nanti dapat, saya kontak Ibu Bupati. Saya pengen ada orang Pandeglang lanjut ke Al-Azhar. Ya, nanti insya Allah saya coba carikan yang ke Sudan. Kalau sudah ada kuotanya, staf saya nanti akan menghubungi. Tolong disambut belajar ke sana. Ya, mudah-mudahan nanti ada ahli-ahli ilmu, ulama-ulama lagi, Pandeglangnya kokoh, teguh, berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa barik lana wa tudhi ya Allah ya arhamar rahimin ikhtiyarana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik li umara'ana wa barik ya Allah li ulama'ana waj'al umara'ana udala wa umara'ana ya Allah udala wa umara'ana ubala. Waj'al ulama'ana mukhlasina lakad-din wa mukhlasina lakad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.